Oke, on stay. Izin Bang, bisa dijelaskan Bang dengan kegiatan hari ini kita seperti apa Bang? Ya, hari ini koperasi bersama PTP 7 ya, mengambil alih dan panen atas lahan seluas 660 hektar sawit ya, yang dimiliki oleh koperasi yang terletak di Mulyodadi ya, Rawapiku. Seluas itu, terus kemudian karena selama ini diduga ada oknum yang memanen ini atas nama koperasi. Nah, sementara petani ini punya tanggung jawab untuk menyelesaikan hutang-hutangnya, angsuran-angsurannya di Bank Mandiri bersama apalisnya adalah PTP 7. Nah, oleh karenanya menurut hukum gitu ya, kepengurusan yang sekarang yang di oleh Pak Munawar ini secara hukum bahwa sudah ada putusannya, tinggal hanya petikannya saja yang masih kita tunggu, dan menyatakan bahwa terkait kasasinya, permohonan kasasinya saudara Sutopo ini dinyatakan ditolak oleh Mahkamah Agung. Oleh karenanya yang dianggap menang tentunya adalah pihak Pak Munawar dan kawan-kawan, karena di pengadilan tinggi ada jadi harapannya adalah bahwa apa yang kita lakukan hari ini itu untuk masyarakat banyak. Karena apa? Karena tanah-tanah yang ada di sini itu merupakan pemilik dari pribadi-pribadi yang kemudian diserahkan kepada koperasi. Nah, kalau kemudian ini berjalan dengan benar, saya pikir nggak ada masalah. Tapi kalau kemudian pengurus koperasinya diduga melakukan hal-hal yang kemudian merugikan anggota koperasi, halal untuk kemudian para pemiliknya untuk menarik kembali hak tanahnya, kan itu. Oleh karenanya nggak boleh disalahkan, karena di sini juga punya berdasar hukum. Ya silahkan aja kalau mereka punya langkah hukum terhadap kita, gitu loh. Kita akan buktikan di pengadilan siapa yang sah, siapa yang tidak, kan gitu. Jadi sejauh sampai saat ini kita menang di Mahkamah Agung. Ya untuk sementara kita ya, informasi yang disampaikan pada kita bahwa permohonan kasasi pihak Mustopo ditolak. mantan ketua koperasi sejahtera usaha bersama ini dinyatakan ditolak. Ya, itu yang sampai pada kita, dan bahwa kita hanya hari ini hanya menunggu terkait dengan rencana putusan, petikan putusannya saja, kan gitu ya. Tapi yang paling penting, saya tidak penting untuk adanya putusan Mahkamah Agung dan segala macam, itu hanya kemudian faktor untuk melegalisasi koperasi ya. Yang paling penting adalah tanah yang seluas 660 hektar ini ada pemiliknya, gitu loh. Jadi dia sampai hari ini kalau secara hukum, kalau kita bicara tentang apa manfaat yang saya punya dari tahun 2010, karena kan program ini terlaksana sejak tahun 2010 ya. Ada program revitalisasi perkebunan sawit satu manajemen polanya, gitu ya, yang sudah menelan puluhan miliar di sini. Nah, oleh karenanya artinya harus ada mulai ada gejolak-gejolak, ada dugaan-dugaan, misalkan ada laporan-laporan di Polres Tulang Bawang, terus kemudian sekarang udah diambil alih Polda, kan itu jadi persoalan koperasi gitu. Kalau untuk laporan atau permasalahan itu contohnya seperti apa sih Pak? Diduga bahwa dulu pernah digelontorkan dana 7,9 M untuk kemudian perawatan kebun, dan ternyata digunakan secara pribadi oleh mantan pengurus koperasi, ketua koperasi ya. Nah, oleh karenanya, dan selain itu masih banyak yang lain lah ya, gitu. Persoalan-persoalan koperasi di sini. Kita hanya kemudian meluruskan hukumnya. Kenapa? Karena saya sudah sampaikan tadi bahwa yang namanya pemilik koperasi itu adalah petani-petani yang kemudian punya tanah hak jelas SHM per nama, gitu loh. Jadi person jelas. Sehingga ini bukan kemudian tanah garapan atau kemudian tanah adat, bukan. Ini jelas mana tempat-tempatnya, batas-batasnya. Oleh karenanya mereka punya hak hukum, termasuk hutangnya yang ada di Mandiri hari ini. Jadi siapapun tidak boleh menghalang-halangi untuk upaya kita. Kemudian siapapun yang memanen, termasuk kemudian hari ini yang dilakukan oleh petani, ini adalah legal. Kenapa? Karena mereka punya hak di situ, punya dasar hukum yang jelas. Siapa lagi yang kemudian mau ngangsur hutang yang ada di Mandiri ini kalau kemudian bukan kita yang memikirkan? Kalau enggak, kan 660 hektar diambil sama Mandiri. Kan itu soalannya. Ya, mungkin itu. Oke, siap ya. Terima kasih Pak.